Akhirnya kita ke rumah si Hasan lah. Iya. Kita nanya ke rumah, Bu, si Hasan ada Bu? Si Hasan, lah kan tadi pada main sama lu pada. Bukannya lu pada main tadi di sono, di lapangan sono kan yang dekat kebun. Iya, kita tadinya main rame-rame Bu. Hasan lagi jaga istilahnya. Tapi kita tungguin Hasan nggak ada yang nyari kita. Gue bilang gitu kan sama teman-teman semuanya kan. Ibunya kaget, yang bener. Ya udah, akhirnya kita cek tuh si Hasan, ternyata emang bener nggak ada di rumah, kata ibunya pun nggak ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gua di channel YouTube kita Numpang Cok. Ada gua di sini Cok Tris dan dua teman gua, Cok Irul dan Cok Ali. Saat ini Cok Irul sudah mulai bergabung kembali bersama kita. Di sini gua kasih gambaran sedikit nih yang akan kita bawakan hari ini. Jadi Cok Irul ini dia punya pengalaman pribadi yang sebelumnya memang belum pernah diceritakan sama kita berdua ya. Belum. Ya, ini belum diceritakan sama sekali. Ya kan? Pengalaman ini ada spill dikit tadi ke gua. Ceritanya sih horor. Yang pasti cerita ini kita bawakan untuk kalian agar kalian merasa terhibur. Kembali lagi di sini bersama kita di acara Numpang Cok. Cok numpang. Untuk Cok Irul nih, sebelumnya nih, kan kita mau bawain cerita dari viewer ya subscriber. Cuman kebetulan Irul udah balik, terus dia kembali dengan membawa cerita baru. Jadi kita harus dengarkan cerita dia dulu sih. Iya. Nah, Cok Irul ini beliau ada spill sedikit tentang masa lalunya, tentang cerita Wewe Gombel. Beliau pernah mengalami cerita itu di masa lampau dan nanti kita akan dengarkan kisahnya langsung dari Cok Irul. Buat kalian para penonton Numpang Cok yang penasaran dengan cerita ini, pastikan kalian selalu nonton cerita ini sampai habis. Selesaikan ceritanya, simak baik-baik. Untuk Cok Irul, waktu dan tempat kita persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue cerita kembali terkait tentang masa kecil gue zaman dahulu, yang dimana mungkin pada saat waktu itu di tempat gue itu mungkin nggak seramai sekarang, yang dimana kan kalau zaman dulu tuh masih banyak kebun-kebun, masih banyak pohon bambu, bahkan masih ada namanya pohon beringin zaman dulu tuh di daerah tempat gue ya. Jadi ini awal kisahnya dulu pas gue masih kecil, sekitar umur mungkin di umur 7 atau 6 tahunan. Pada saat itu di tempat gue itu ada anak-anak kecil lagi pada main pas menjelang maghrib ya. Pas saat menjelang maghrib, anak-anak kecil tersebut pada main di lapangan, pada main bola. Pas baru menjelang maghrib tuh pada masih main bola, ada masih main petak umpet, ada masih main petak jongkok. Ke zaman kecil makan ya masih ada masih kayak gitu kan, kita masih main-main kayak gitu. Pas saat mau menjelang maghrib tersebut, ada beberapa anak, gue masih ingat mungkin teman-teman sekampung gue lah istilahnya itu, kayak kita samarkan namanya ya, kayak Daniel, terus si Vijay, terus si Ruli, Hasan, beberapa teman gue juga semuanya lah istilahnya. Pada saat itu kita lagi pada main, kalau nggak salah kita pada main petak umpet. Yang dimana pada main petak umpet itu posisinya itu temen gue yang lagi jaga si Hasan. Akhirnya gue sama anak-anak teman semua pada ngumpet, kita ngumpet semuanya. Terus pas saat ngumpet itu si Hasan ini kan nyari kita kan, pasti kan kalau petak umpet kan sistem gitu. Hasan nyari kita pas dia nyari ke sekeliling tempat kita itu, posisinya itu kita memang main di tempat kebun yang dimana itu banyak pohon bambu, pohon gede-gede lah istilahnya. Pas saat itu kita lagi pada main bareng-bareng semuanya. Si Hasan ini
kita mikir kok si Hasan kayak nggak nyari kita. Iya. Kita semua tuh mikir kok si Hasan kok kayak nggak ada suara. Biasa kan kayak orang nyari lah, istilah kan Uber sono Uber sini nyari kan. Tapi kok nih Hasan kayak nggak nyari kita nih Hasan. Kemana nih anak? Akhirnya kita semua keluar. Kita cek kok si Hasan kagak ada di tempat. Nggak ada di tempat tuh si Hasan. Kita pikir semua mungkin si Hasan ini pulang ke rumah ngerjain kita semua gitu kan. Ngerjain kita semua. Akhirnya kita ke rumah si Hasan lah. Iya. Kita nanya ke rumah, Bu, si Hasan ada Bu? Si Hasan, lah kan tadi pada main sama lu pada. Bukannya lu pada main tadi di sono, di lapangan sono kan yang dekat kebun. Iya, kita tadinya main rame-rame Bu. Hasan lagi jaga istilahnya. Tapi kita tungguin Hasan nggak ada yang nyari kita. Lu bilang gitu kan sama teman-teman semuanya kan. Ibunya kaget, yang bener. Ya udah akhirnya kita cek tuh si Hasan ternyata emang bener nggak ada di rumah, kata ibunya pun nggak ada di rumah. Panik dong kita semua kan. Panik kita semua, kita cari si Hasan. Kok si Hasan ini kok hilang tiba-tiba kan? Entah itu kita nggak tahu, mungkin ya amit-amitnya berpikir mungkin ada yang mungkin diculik lah atau hal-hal lainnya kan. Amit-amitnya kita cari semuanya sampai hampir malam kita cari sama satu kampung, sampai RT RW pun ikut nyari ya. Kita nyari semuanya sampai seharian itu nyari dari habis Isya, dari maghrib Isya sampai ketemu jam 11. Nggak ketemu tuh si Hasan. Kita nyari daerah situ sampai keluar kampung, istilahnya perkampungan lain. Kita nyari takutnya si Hasan ke bawah ke situ gimana kan. Kita cari semuanya nggak ada. Si Hasan di kampung tersebut atau dimanapun nggak ada. Sampai orang tuanya udah khawatir, udah berpikir mana nih anak gua kan gitu kan. Iya. Orang tua kan pasti wajar khawatir ya istilahnya. Sampai akhirnya pas besoknya si Hasan pun bikin mohon maaf bukan si Hasan, ibunya ini sampai bikin laporan ke kepolisian pencarian anak hilang karena udah 1 kali 24 jam. Iya. Ya kan. Takutnya diculik atau gimana kan. Akhirnya pas si Hasan akhirnya dari pihak keluarga si Hasan pun berinisiatif coba manggil orang pinter, dalam tanda kutip yang bisa lah. Iya. Yang bisa. Akhirnya datanglah keluarga dari pihak si Hasan ke orang pinter tersebut dan nanya, Pak Ustadz, ini anak saya sudah hampir kira-kira jatuhnya udah 2 hari kan, jatuhnya udah nggak ketemu. 2 hari ini udah nggak ketemu. Saya udah cari kemanapun nggak ada, kata ibunya istilahnya. Saya udah nyari pun nggak ada. Sampai saya pun sudah buat laporan ke kepolisian. Dan kata ustadznya nih, ustadznya bilang ini emang nggak jauh. Bingung dong ibunya, masuk nggak jauh gimana Pak Ustadz? Tuh bocah mah masih di situ aja katanya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya, dia lagi diumpetin. Kaget dong ibunya. Iya. Diumpetin sama siapa Pak Ustadz? Sama makhluk yang jahil. Gitu nama Pak Ustadz, kata Pak Ustadznya. Makhluk yang jahil Pak Ustadz? Iya. Wewe. Langsung kata Pak Ustadz, iya kayak wewe gombel gitu Bu. Astagfirullah, langsung nyebut ibunya. Iya. Ya Allah, beneran Pak Ustadz? Iya. Terus kata ibunya, terus gimana Pak Ustadz? Anak saya gimana keadaannya? Terus gimana ini jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Akhirnya pas malam kedua itu kan, yang hari kedua malam-malam, Iya. Pak Ustadz orang tersebut sama warga datang ke tempat yang gua bermain itu, yang hilang itu di situ. Oke. Akhirnya Pak Ustadz tersebut istilahnya kayak wirid, doa gitu. Nggak berapa lama pas jam 12 langsung si Hasan teriak, Mama. Dan ternyata si Hasan itu di dalam pohon bambu. Iya. Ketutupan pohon bambu ini, pohon bambu lebat. Si Hasan di tengah-tengah ketutupan di situ. Selama 2 hari itu di situ dia. Tapi anehnya itu warga sekitar pun udah nyari. Sebelumnya itu udah dari hari pertama, hari kedua itu tuh udah nyari sekitar situ,
sampai dilihat-lihat semua tempat istilahnya. Emang nggak ada ya? Nggak ada. Ternyata si Hasan itu pas ketemu teriak, dia di dalam lingkaran kayak pohon bambu, di tengah-tengahnya dia posisinya. Iya. Dia teriak, alhamdulillah ketemu, langsung sama warga dipapras bumbunya, dikeluarin si Hasan langsung lah tuh. Nah pas besoknya biar dia tenang dulu si Hasan Iya. ini kan, ditanya sama ibunya sama Pak Ustadznya juga, Hasan kemarin kemana? Iya mah, Hasan pas waktu kemarin lagi main petak umpet ya, emang rame-rame sama anak-anak. Pas itu kayak ada bayangan hitam kata dia. Iya. Kayak dia manggil Hasan, 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 suara kayak mama, dibilang gitu. Hasan sini nak, sini nak. Ya Hasan samperin kan, Hasan pikir tuh kayak mama, disamperin lah. Ternyata pada disamperin tuh bentuknya tuh bener-bener mengerikan lah istilahnya, berkuku panjang dengan badan besar, terus rambut panjang putih bertaring, dan mohon maaf kayak payudara itu gede. Oh. Payudara itu gede dari mungkin bisa sampai tanah gitu, Iya. gitu. Disitulah akhirnya si Hasan dibawa oleh makhluk tersebut, yang dimana pasti ditanya, terus selama kamu dibawa itu kamu diapain? Seingat si Hasan cuman dikasih makanan. Masa itu kata ustadznya ya, kata ustadznya gini, Hasan dikasih makan apa aja, tapi kayak dikasih makannya enak Ustadz. Hasan ngomong ke ustadznya, makannya enak Ustadz, makannya kayak makan mie, dibilang gitu, mie kayak gitu, Iya. mie goreng Ustadz pakai telur. Terus sama Pak Ustadz dibilang, itu mah bukannya mie sama telur, San. Itu mah ya yang tadi saya bilang, kayak ulat, belatung, bintah, cacing. Untungnya kamu nggak sampai sadar makan saat itu. Mungkin kalau kamu udah sadar itu kamu bisa pikir kan, kata Pak Ustadz kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya sama Ustadznya di infeksi terus. Maksudnya bukan di infeksi, maksudnya di kontrol sama Ustadznya. Karena sampai di WW enggak WW ini datang lagi buat investigasi istilahnya kan. Iya. Dipantau terus sama Nisa hampir seminggu tuh, dipantau terus Hasan dengan kondisi dia, jangan sampai dia kena trauma juga kan, istilahnya kan, karena masih kecil kan. Kayak gitu sih waktu yang pernah gua alamin, termasuk teman-teman gua waktu kecil sih. Sekarang si Hasannya ini kan pasti udah banyak dewasa dong. Pasti. Udah gede. Pasti. Masih tinggal di kampung bareng sama lu apa udah enggak dia? Dia udah enggak lagi, dia udah merantau. Oh, udah merantau. Pas nyokapnya ya udah nggak ada ya. Iya. Pas nyokapnya nggak ada, dia pergi merantau, kalau nggak salah di daerah Kalimantan lah. Terakhir gua ketemu itu pas gua masih zaman SD menuju ke SMP. Oh, terakhir ketemu ya. Terakhir ketemu itu sama dia. Tapi makanya dong, Kenapa tuh? pas dia di dalam bambu, bebas, Iya. kan. Kondisi si Hasan tuh pas pertama ditemukan gimana? Dia udah posisi lemes, baju kayak udah kayak bekas cakaran, atau bang kambing kan bekas cakaran. Dia bekas cakaran di sini, di baju lengan kiri, kalau tengah kayak bekas cakaran, gimana sih, kayak makhluk gitu cakaran gitu. Posisi udah lemes, udah kotor, sekotor-kotor ya posisi pas saat ditemukan itu. Ya. Emang dulu waktu pas kita saat kecil ya, entah mungkin sekarang masih ada atau enggak cerita tentang Wewe Gombel itu. Tapi waktu emang pas pada saat kita kecil, cerita Wewe Gombel itu memang sangat epic banget, sangat horor banget. Itu salah satu alasan orang tua nyuruh kita pulang. Benar. Sebelum maghrib. Selalu bilang alasannya, kalian pulang cepet, masing-masing pulang ke rumah, nanti diculik Wewe Gombel. Gua pikir itu hanya sebatas mitos. Ternyata ada ceritanya, dan Hasan ngalamin. Buat Bang Hasan nih, kalau nonton video ini ya, di komen ceritanya. Kalau memang mau mampir ceritain lebih detail, boleh mampir ke channel YouTube kita ya. Channel kita, benar. Iya. Menceritakan yang terjadi di situ pas saat dia dibawa. Pengen sih enaknya lebih jelas
Bang Hasannya nih yang cerita nih ya kan. Kejadian langsung. Iya, jadi langsung itu gimana gambaran di dunia seperti itu, gimana dunia goib seperti itu, gitu guys. Oke guys, jadi itu yang diceritakan oleh Coirul, cerita wewe gombel yang dialaminya saat dia masih kecil oleh siapa? Hasan. Buat Bang Hasan, ditunggu nih kehadirannya kalau Bang Hasan mau cerita datang ke podcast kita langsung ya. Iya benar. Jadi kapan dulu ya? Amit 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 Iya benar. amit amit ya Allah. Buat kalian para pendengar dan penonton Numpang Cok, ya kan? Kalian apakah pernah mengalami cerita yang pernah dialami oleh Hasan, cerita wewe gombel, ya kan? Kalau kalian pernah merasakan ceritanya tersebut, tolong kirimkan ceritanya ke email kami, biar kami juga bisa bacakan ceritanya. Mungkin wewe gombelnya kali ini lebih cantik atau lebih semok, ya kan? Nah, jadi jangan lupa kalau kalian ada yang mau dikirimkan ke kita ceritanya, kalian juga bisa bacakan. Buat Bang Hasan, sebelumnya terima kasih dan minta maaf juga kalau ceritanya diceritain kembali nih sama temennya nih, ya kan? Buat berbagi pengalaman aja Bang Hasan ya, buat pelajaran juga ke depannya untuk anak-anak kecil. Kalau disuruh orang tua untuk pulang maghrib pulang, Jangan bandel, bandel, jangan ngaya. jangan keluyuran ya. Oke, kita akhiri cerita dari Coirul, dari Bang Hasan yang wewe gombel. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat cerita yang lebih baik. Untuk kalian jangan lupa di komen, like, subscribe, terus dukung channel kita biar channel kita terus bisa tambah berkembang. Kita akhiri acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Cok. Numpang dong.